PSIS Semarang akan menjadi lawan selanjutnya bagi Persib Bandung pada laga pekan ke-22. Laga ini bakal digelar di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 9 Februari. PSIS sendiri saat ini sedang dibayangi jurang degradasi, sebab posisi mereka di klasemen dan jarak poinnya tidak terlampau jauh dengan tim di bawahnya. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar ini kini bercokol di peringkat ke-13 klasemen sementara. Mereka baru mengumpulkan 21 poin. Sedangkan Persib masih kokoh di puncak klasemen dengan 46 poin. Persib cukup nyaman karena jarak poin dengan tim di peringkat kedua lumayan jauh, yakni Persija dengan 39 poin. Menghadapi Persib, PSIS sedang dalam kondisi tidak ideal. Mereka bahkan sedang terluka sebab mereka baru saja kalah dari Dewa United dalam laga terakhir. PSIS Semarang takluk 1-4 di kandang sendiri. Itu menjadi kekalahan ketiga beruntun di kandang sendiri. Hal ini bisa jadi celah tersendiri bagi Persib sebab PSIS bukan tidak mungkin dikalahkan termasuk di kandangnya. Namun, PSIS bisa saja bangkit dalam laga nanti. Apalagi lawannya adalah Persib, PSIS kerap tampil dengan militansi tinggi saat menghadapi Maung Bandung. Di sisi lain, berbeda dengan PSIS, Pangeran Biru justru sedang dalam situasi positif. Mereka baru saja menang 3-1 atas Arema dan 1-0 melawan PSM. Motivasi Persib pun tengah tinggi karena ingin makin memperlebar jarak poin dengan para pesaingnya agar jalan menuju juara bisa diwujudkan kembali tuntasnya. Manajemen Persib Bandung menerima kunjungan Wali Kota Bandung terpilih periode 2025-2030, Muhammad Farhan, ke Stadion GBLA. Kunjungan ini merupakan wujud dukungan pemerintah Kota Bandung terhadap rencana pengembangan Stadion GBLA di bawah pengelolaan PT Persib Bandung selama 30 tahun mendatang. Dalam kunjungan ke Stadion GBLA itu, Farhan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Persib Bandung. Bandung adalah kota kreatif yang penuh potensi, dan Persib adalah bagian integral dari identitas kota ini. Kami siap mendukung segala upaya Persib untuk terus berkembang dan berinovasi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Stadion GBLA akan menjadi pusat kegiatan olahraga dan hiburan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Direktur Utama Persib Bandung, Glenn Sugita, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah. Dia berharap kolaborasi ini bisa memberikan manfaat dari segi ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Jawa Barat. Stadion GBLA akan menjadi pusat kegiatan yang tidak hanya mendukung perkembangan Persib, tapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk mengembangkan stadion ini menjadi fasilitas berstandar internasional tuntasnya. Jelang melawan PSIS Semarang, gelandang Persib Bandung Maklok absen pada sesi latihan pagi ini. Latihan Persib Bandung pasca menang atas PSM berlangsung di Stadion GBLA pada Selasa 4 Februari. Kapten Persib Bandung itu menepi sementara karena harus menjalani pemulihan cedera yang dialaminya. Maklok mengaku mengalami sedikit masalah di bagian otot hamstring ketika pertandingan Persib kontra PSM. Ia pun berharap cedera yang dialaminya tidak serius dan hanya perlu waktu pemulihan beberapa hari ke depan. Ketarik hamstring dan mudah-mudahan tidak parah. Selain Maklok, pemain lain yang menjalani latihan terpisah adalah Ciro Alves, Beckham Putra, dan dua pemain muda Azikri Fadila dan Zulkifli Lukmansyah. Dalam laman resmi Persib tidak dituliskan kenapa keempat pemain tersebut absen berlatih.
Kemungkinan Ciro Alves dan Beckham Putra mengalami kelelahan sehingga diberikan istirahat tambahan. Sementara Persib Bandung di laga selanjutnya akan menghadapi PSIS Semarang pada Minggu 9 Februari mendatang tuntasnya. Persib Bandung saat ini kokoh memuncaki klasemen Liga 1 musim ini. Hingga pekan ke-21 skuad Pangeran Biru sudah mengoleksi 46 poin dan memperlebar jarak dari dua pesaing terdekat Persija dan Persebaya. Namun kemudian saat ini muncul kondisi yang bisa saja mengganggu perjalanan Persib menuju tangga juara. Salah satunya tentang fenomena fanatisme berlebihan yang akhirnya berpotensi merusak rencana target back-to-back juara Persib Bandung. Pendapat ini disampaikan pengamat Persib Indra Jaya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Indra turut menyinggung tentang kondisi Persib saat ini dengan dikomparasikan pada Liga 1 musim 2018. Di tahun itu Persib besutan pelatih Mario Gomez sempat menyegel status juara paruh musim. Tapi kemudian Persib menjadi terjungkal di tengah jalan dan akhirnya menutup kompetisi dengan finish di peringkat keempat. Satu tragedi yang paling membekas di musim tersebut adalah meninggalnya Haringga Sirla, seorang supporter Persija yang nekat datang ke GBLA. Musim itu, banyak yang beranggapan jika Persib digembosi pihak lain. Tapi harus kita sadari juga, jika mungkin ia digembosi, itu karena ada momen mereka untuk melakukan hal tersebut. Hal itu jangan terjadi di musim ini, karena secara teknis Persib sedang dalam kondisi baik. Faktor non-teknislah yang dikhawatirkan bisa membuat Persib jatuh dari puncak klasemen. Hingga kemudian setelah tragedi tersebut, Persib harus terusir dari kandangnya Stadion GBLA. Persib kemudian sempat bermarkas di Stadion Batakan Balikpapan, Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Kekalahan demi kekalahan pun harus Persib rasakan. Imbasnya para penggawa Persib di musim tersebut seakan tidak bergairah mengejar gelar juara hingga terlempar ke posisi 4 di akhir kompetisi. Kekhawatiran Indra ini pun ia sampaikan bukan tanpa alasan. Sebab belum lama ini Persib baru mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI akibat ulah bobotoh yang melanggar aturan di pertandingan. Meski tidak sedikit yang menganggap sanksi ini sepele, tapi bagi Indra, kondisi ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Selain masalah badai cedera yang bisa mengganggu target back-to-back Persib, perilaku buruk dari supporter pun bisa berpotensi menjegal perjalanan Persib musim ini. Lantas, Indra mengatakan mulai dari sekarang, kelompok bobotoh harus lebih dewasa dalam mendukung Persib. Bagaimanapun aturan adalah aturan yang wajib dijalankan dan tidak boleh dilanggar supaya tidak menimbulkan dampak yang bisa merugikan tim kebanggaan kita tuntasnya. Perkara antara Persib Bandung dan ex-pelatih Persib, Luis Mia, akhirnya tuntas. Badan Arbitres Olahraga atau CAS menolak gugatan dan segala klaim yang sempat diajukan pihak Persib Bandung. Dalam putusannya, CAS memastikan tidak ada pelanggaran kontrak yang dilakukan Luis Mia, seperti yang dituduhkan Persib. Akibatnya pihak Persib harus membayar sisa gaji kepada pelatih asal Spanyol tersebut. Setelah mendengar klaim dan gugatan Persib, CAS akhirnya memutuskan menolak gugatan tersebut. CAS menolak banding Persib dan menegaskan bahwa pemutusan kontrak antara Persib dan Luis Mia adalah hasil kesepakatan bersama. Panel CAS menyimpulkan Persib telah menunjukkan perilaku yang menunjukkan adanya persetujuan atas kepergian Luis Mia. Klub tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim kompensasi.
Persib diwajibkan membayar sisa gaji Luis Milla yang belum dibayarkan sebesar 18.000 euro atau setara 300 juta dengan bunga 5% per tahun. Dengan demikian, CAS mengkonfirmasi keputusan FIFA dan menolak seluruh klaim tambahan Persib Bandung tuntasnya.